Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari Nef Elektro. Saya Mogar Priyono ingin mengulas sebuah receiver STB DVB T2. Ini boxnya. STB DVB 2 ini tergolong ekonomis karena di online itu hanya dijual dengan harga di bawah Rp200.000. Bahkan saya bisa membelinya dengan harga Rp175.000. Ada lagi diskon sehingga dapat saya hanya bayar Rp165.000. Nah, untuk kelengkapannya adalah sebagai berikut. Kelengkapan seperti biasa, ada box disertakan dengan remote. Terus dia modelnya adaptornya terpisah ya, menggunakan adaptor 5V DC. Jadi kalau sampai power supply-nya mati, kita masih bisa nyari adaptor opsional ya. Terus bentuknya sangat unik, kecil sekali ya, hanya seperti sebungkus rokok kretek yang model buat aki-aki itu. Paling tepatnya kita sebut ini ukurannya sangat mungil, segede telapak tangan aja nggak ada. Fitur-fitur ini bisa digunakan semuanya, IPTV, Migogo, dan HDMI dan lain-lain itu. Oke, check it out. Kita tes langsung ya untuk di pemakaian. Perihal garansi, set-top box ini tidak dilengkapi dengan garansi, dia hanya ada buku manual. Ya, hanya satu buku manual dalam bahasa Inggris, bahasanya Masha and the Bear, bahasa apa itu namanya? Rusianya ya, bahasa Uni Soviet. Ini hurufnya huruf Uni Soviet, tapi tidak ada bahasa Indonesia karena agaknya ini memang bukan diperuntukkan untuk penjualan di Indonesia karena tidak dilengkapi dengan kelengkapan aksesoris bahasa Indonesia. Dan tentu saja surat izin edar dari departemen terkait di Indonesia tentunya tidak ada. Apakah saya yang beli dia via Lazada, tentu saja telah mekanisme pajaknya sudah diikuti sebagaimana mestinya. Tetapi kelengkapan ini ternyata yang kurang mendukung adalah perihal garansi saja. Dari TV-nya, remote udah kita pegang. Ya, cara scan adalah kita bisa pilih menu di sini. Kita bisa pilih Malaysia atau Indonesia ya, karena Malaysia atau Indonesia itu kan standarnya sama. Kita pilih Indonesia, Habis itu ya, ini udah pilih Indonesia. Kita start pencarian. Iya, ternyata dengan menggunakan menu Indonesia dia nggak mendapatkan channel apapun ya. Lalu kan kita coba menggunakan menu settingan negara tangga, negara Malaysia ya. Oke, kita coba lagi settingannya, kita rubah ke menu tetap negara Malaysia. Kita rubah jadi Malaysia. Oke, aktif antena kita jadiin on. Source ya. Bandwidthnya tetap sama-sama 8 mega. Tapi ternyata bisa mendapatkan hasil nih. Saya kurang begitu tahu apa yang membedakan sama-sama bandwidth 8 mega, tetapi di menu settingan negara Indonesia ternyata nggak bisa mendapatkan hasil. Sedangkan kalau settingannya kita bikin menu negara Malaysia, dia bisa ada hasil ya. Karena memang kita tahu berdasarkan label yang ada, ini memang tidak diperuntukkan untuk dijual di Indonesia sih. Ya, kita udah mendapatkan channel yang lain. Kita lihat terus. Ya, TVRI, MUX-nya udah dapet. Oke, MUX KTV Trans juga udah ketangkep di sini. Ingat-ingat teman-teman semuanya ya, di pengaturan negara bagi yang beli peralatan sejenis, negaranya diganti dengan Malaysia, jangan pakai Indonesia. Itu dari pengalaman dari yang saya punya ya. Ini RCTI udah dapet, MUX-nya MNC Group,
tinggal satu target lagi, muknya RTV ya, ini RTV. Ternyata 50 channel untuk wilayah Bekasi bisa ketangkap semua dengan menggunakan alat ini. Sehingga dapat dikatakan alat ini dibandingkan dengan Matrix Apple nggak berbeda jauh ya. Kita coba nyetel RTV. Ya, setelah kita cek ternyata sensitifnya atau kepekaan penerimaannya dibandingkan dengan Matrix Apple HD. Ini saya juga punya Matrix Apple HD. Itu tidak berbeda jauh ya, karena sama-sama mendapatkan 50 channel. Dan selanjutnya kita akan coba untuk penggunaan USB dongle. Oke, kita akan menggunakan USB dongle, kita coba. Oke, koneksi WiFi ada di mana nih? Nah, ini Ethernet configuration. Ini Ethernet configuration. Config dulu. Nef Niaga udah terkonek ya, ini udah terkonek. Wah, passwordnya malah muncul lagi. Bagi teman-teman yang deket-deket daerah sini bisa dapat saya bocoran password wifi rumah saya nih. Ini udah terkoneksi. Itu terputus ya, kita koneksikan ulang ya. Oke, ini udah terhubung. Udah terhubung, kita cek menu YouTube-nya, apakah di set-top box ini YouTube-nya bisa dipakai. Nah, ini online video. Ada Migogo, ada YouTube. Migogo itu website video dari mana ya? Migogo nomor video nggak bisa connect ini. Saya kemarin sempat lihat di channel sebelah yang mengulas, ternyata Migogo-nya bisa connect. Terus kita coba channel YouTube-nya. Nah, ini online video. Kita masuk ke YouTube. Nah, apakah YouTube-nya bisa terhubung? Nah, ini YouTube. Iya, ternyata open video list file. Mungkin solusinya adalah mendowngrade firmware-nya ya. Cuman kita belum dapat firmware-nya itu ada di versi berapa atau webnya mana yang berbagi firmware-nya ya. Ini ya, upgrade. Kita coba upgrade lewat online. Oh, no storage device ya, harus nyari lewat flash disk ternyata. Harus punya flash disknya yang khusus firmware terbaru. Cuman kita akan cek apakah firmware saya itu udah versi yang jadul atau apa yang saya beli ini. Ini firmware-nya udah versi 15.09.512. Developnya tanggal 8 Januari 2021. Oh, agaknya saya harus browsing dulu nih yang developer terbaru nih, agar bisa mengaktifkan YouTube ya. Demikian ulasan saya mengenai DVB T2 yang tidak bermerek ini, yang dari luar negeri. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang dan mempertimbangkan untuk membeli produk dari luar negeri, dari China terutama lewat platform Lazada, yang akan mendapatkan harga lebih murah. Tentunya akan mendapatkan konsekuensi seperti sudah tadi saya jelaskan ini, mengenai firmware-nya yang susah update, mengenai garansi, dan mengenai kesulitan setting itu tadi. Karena dari hasil percobaan ini ternyata saya harus menggunakan setting negara Malaysia agar bisa mendapatkan channel Indonesia, sedangkan menggunakan settingan negara Indonesia justru dia nggak mendapatkan channel apa-apa. Itu yang bisa saya simpulkan di sini untuk STB ini. Silakan klik subscribe dan juga berikan komen-komen yang positif untuk mendukung channel saya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng sehingga bisa mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.